Dua cara mengatasi rasa hampa. Sebelum saya sharing dua cara tersebut, di awal banget ini saya sampaikan dulu pengantarnya. Rasa hampa itu manusiawi. Semua orang pernah merasa hampa. Ini penting kamu ketahui. Ketika lagi kosong, merasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, kehilangan motivasi. Di titik itu, kalau kamu merasa kayaknya gua doang deh nih, kok gua gini ya, kok gua ngalamin ini ya, makin dipertanyakan begitu, makin hampa. Terkadang di masa-masa kosong, di masa-masa hampa, di masa-masa galau, kita harus berhenti mempertanyakan. Kita tuh harus cukup banyak wawasan. Detik ini di planet bumi ini yang hampa itu jutaan orang, nggak cuman kamu doang. Ah, mas sok tahu. Yang bilang begini pasti masih kanak-kanak. Karena wawasan kurang luas, berteman kurang banyak. Saat kamu sedang merasa hampa, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah penerimaan. Menerima bahwa, oh oke, hampa itu wajar, manusiawi, dan bukan aku doang. Jutaan orang detik ini juga sedang mengalami itu. Penerimaan ini, acceptance ini, membantu meringankan sekian persen. Ya lumayan lah 5%, 10%. Jadi hampanya itu jadi berkurang. Karena begitu kamu curhat ke orang yang salah, orang itu malah bilang hal-hal yang menghakimi loh. Semangat dong! Sorry ya, di saat-saat hampa, mendengar kata-kata motivasi malah nggak cocok loh. Dedi kok aneh ya ajarannya? Tunggu dulu, saya ini orangnya realistis. Kamu lagi hampa nih. Saya temen kamu misalkan. Kamu curhat ke aku. Dad, aku lagi hampa nih, lagi galau. Kayak kosong gitu. Kayak nggak pengen ngapa-ngapain. Tiba-tiba aku ngomong gini. Yang semangat dong bro, yang semangat dong sis. Ya elah, malah tambah terbeban, malah tambah hampa. Kamu sebagai teman yang baik, kalau ada rekan kamu curhat bahwa dia lagi hampa, dia nggak butuh motivasi, dia nggak butuh. Dia butuh penerimaan. Enak kalau kamu ngomong ke dia, ya sudahlah namanya juga manusia, kadang kan up and down. Ya sudahlah, mungkin kamu butuh me time kali. Coba mungkin kamu ada persoalan, diceritakan aja siapa tahu lebih ringan. Kan enak kalau punya temen begitu tuh. Kita tuh jangan kosong banget ilmu psikologi gitu loh. Orang kalau lagi hampa, dia butuh diterima dulu penerimaan. Memotivasi kapan-kapan deh nanti aja. Lagi pula ya, orang kalau sudah kembali rasa berharganya, nggak usah dimotivasi, bangkit sendiri dia, beneran. Maka dalam dunia konseling tuh kita dengerin aja dulu, dengerin. Oh gitu, oh ya ampun, terus gimana? Oh lalu bagaimana? Oh gitu ya, kita hanya mendengarkan aja dulu. Ah, nanti lihat dinamikanya. Kalau memang bisa kita kasih input, kasih. Kalau enggak, jangan dulu. Dengerin aja. Kadang-kadang tuh orang hanya merasa ingin, gue tuh hanya pengen didengar. Gue tuh hanya pengen tahu ini normal nggak. Gue tuh hanya pengen tahu kenapa gue ngalamin ini. Gue tuh hanya pengen tahu kamu pernah ngalamin ini nggak. Hal-hal seperti itu tuh yang kita tuh harus paham gitu loh. Kamu yang sedang hampa sekarang, wajarlah. Wajar, manusiawi banget kok. Saya dengan tidak ada rasa malu, sangat berani mengakui bahwa Dedi Susanto pun pernah hampa. Seenggak yang sok kuat, sok hebat, sok sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan. Kita terima, nggak apa-apa. Hampa nggak selamanya kok. Kamu tenang aja, hampa itu nggak langgeng. Nggak ada orang hampa setahun, 2 tahun. Masa hampa jadi karir sih? Bro kakak. Enggak, hampa itu paling ya sebulan, 2 bulan, ya udah 3 bulan paling lama. Setelah itu ya nanti penyesuaian, tenang, ikhlas menjalani, rela menjalani. Bagaimana mengatasi rasa hampa selain penerimaan? Saya sharing ke kamu suatu petunjuk, suatu jalan yang memang sudah terbukti. Saya tuh biasanya setahun sekali mengunjungi panti asuhan balita. Kenapa? Karena balita itu lagi butuh-butuhnya dipeluk, dihusap kepalanya, diajak main, diberikan bonding bahwa cinta itu ada. Itu adalah masa lagi butuh-butuhnya bonding. Agar balita tersebut teryakinkan bahwa di dunia ini masih ada cinta, masih ada kepedulian, masih ada kasih sayang. Kamu tunggu dulu ya. Tolong nonton sampai habis dulu. Apa sih faedahnya mengunjungi panti asuhan balita kaitannya dengan mengatasi rasa hampa? Tunggu dulu ya, dengarkan dulu cerita ini. Diajak main, dielus kepalanya. Itu bagi mereka tuh spesial banget.
itu tuh kayak yang kita ngelus kepalanya sekali, berarti banget buat dia gitu loh. Coba ya, waktu kamu ngelus kepalanya mereka, ngelus rambutnya mereka, lihat tatapan matanya, itu kayak yang kayak yang dia tuh bahagia banget gitu loh. Sangat berarti bagi mereka, karena ya mungkin di sana kan jarang dapet. Balita yang punya orang tua kan setiap hari rutin mendapatkan kasih sayang seperti itu, bahasa-bahasa kasih ucapan, bahasa-bahasa kasih sentuhan, pelukan, dan lain sebagainya. Nah, ada satu pengalaman yang membuat saya itu benar-benar kayak hilang sebentar, terharu banget, dan dari situ mendongkrak rasa berharga yang sangat luar biasa dan menghilangkan rasa hampa. Pengalaman apakah itu? Jadi ceritanya saya itu menggendong seorang balita. Sambil digendong tuh sambil gerakan-gerakan yang goyang-goyang gitu loh. Sambil ngelus kepalanya. Lalu saya mau turunkan, mau pulang ceritanya. Saya turunkan dong. Waktu saya mau turunkan, dua tangannya itu kayak menyengkram bahu saya. Kayak nggak pengen dilepas, nggak pengen diturunin. Saya naikin lagi, gendong-gendong lagi. Ya, 10 menit kemudian lah, saya turunkan lagi dong. Oke, dia turun. Tapi dengan wajah yang sedih. Wah, hati saya langsung luluh. Kenapa sayang? Kenapa? Ada apa? Om mau pulang ya? Dia ngomong apa coba? Ikut. Ya ampun. Itu kayak saya tuh terhipnotis, saya kayak hilang sebentar, kayak nggak sadar diri. Kayak yang sedemikiannya saya itu berarti bagi dia. Ada gunanya juga ya gua hidup. Gua tuh dibutuhin seseorang gitu. Wah, itu saya nggak bisa menjelaskan ya. Rasanya tuh kayak yang aku berharga, aku berarti, aku diinginkan. Saya nggak bisa jelasin deh. Kamu harus coba deh. Kalau kamu udah coba, saya yakin ya rasa hampa itu hilang. Lagi pula datang ke sana motivasi utamanya bukan untuk menghilangkan rasa hampa kok. Kita datang ke sana supaya hidup kita bermanfaat, memberi arti, memberi kasih sayang. Mari kita kembali ke hukum spiritual. Barang siapa memberi akan diberi. Barang siapa memudahkan dia akan dimudahkan. Barang siapa meringankan beban orang lain, dia pun akan diringankan bebannya. Barang siapa membahagiakan, dia pun akan dibahagiakan. Ini adalah hukum-hukum spiritual yang nggak mungkin dikorupsikan. Yang akan adil seadil-adilnya. Ini sedikit mau saya bahas ya. Kadang-kadang kan kita merasa, percuma mas jadi orang baik, gua baikin orang, nolong orang, akhirnya malah dia nyerang aku, dia nggak tahu diri, dan lain sebagainya. Anda harus tahu satu hal, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia. Semua itu akan kembali kepadamu. Cuman mikirnya, jangan berpikir bahwa kamu baikin si A yang harus bales. Sering terjadi tuh malah di luar dugaan kita. Kita nolong si A, si B, si C, si D, si X, si Y, si Z yang nolong kita. Kita berbuat baik aja deh. Nggak usah hitung-hitung, nggak usah yang, dia itu pernah aku tolong. Harusnya dia begini sama aku, harusnya dia begitu sama aku. Paling nggak tahu diri lah. Jangan begitu. Ketika kita begitu, kita kayak bukan orang baik lagi gitu loh. Orang baik tetap akan jadi orang baik. Mau dihargai kek, mau enggak kek gitu. Saya minta tolong ya, kamu Google deh panti asuhan balita di kota kamu. Karena gini ya, kamu nanti kalau sudah sukses luar biasa, ujung-ujungnya juga mikirnya ke sini. Lihat deh, semua orang sukses, semua orang kaya. Bill Gates, Warren Buffett, sebutkan semua orang-orang yang sudah berjaya banget, yang udah nggak perlu mikirin hari ini makan apa, besok gimana, udah nggak perlu mikirin itu. Mungkin sekian turunan juga udah terjamin. Ujung-ujungnya apa yang mereka lakukan? Buka yayasan. Semua orang besar, konglomerat, pasti bikin yayasan ujung-ujungnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah harus nunggu kamu sukses dulu, baru ujung-ujungnya kayak mereka? Sekarang kita bisa lakukan. Kita mampir ke panti asuhan balita, memberikan husapan di kepalanya. Kamu tanda petik juga sedang buka yayasan husap kepala kepada anak balita. Tanda petik yayasan ya, ini bahasanya saya. Supaya jangan berpikir membangun yayasan tuh harus yang ada lembaganya, harus ada kantornya, harus ada timnya. Nggak perlu. Karena esensi dari yayasan adalah meringankan beban orang lain. Nah, waktu kamu memberikan cinta, memberikan kasih sayang kepada adik-adik kita itu kan meringankan beban mereka. Mereka merasa dicintai, merasa disayangi. Orang itu kalau merasa disayangi, teringankan bebannya gitu loh.
Lihat ya, ketika kamu ke panti asuhan balita, kamu ajak mereka main, husap-husap mereka, peluk mereka. Waktu mau pulang ada dua reaksi biasanya. Reaksi pertama yang paling sering tuh mereka dada-dada, dada, bye-bye. Itu rasanya enak banget. Dada-dadanya mereka tuh, wah luar biasa itu. Kita pulang dengan nyengir-nyengir gitu loh. Ih, gua ada gunanya juga ya, gua tuh berarti ya, gua tuh diinginkan ya, gua tuh berharga ya. Ih, itu akan kamu rasakan. Jangan cuma denger begini sayang, rugi kamu. Kamu harus rasakan langsung, rasakan. Itu nggak bisa dibeli dengan uang berapapun. Yang orang-orang kaya belum tentu bisa merasakan nikmat seperti ini. Reaksi kedua biasanya ada balita yang nggak ikhlas kamu pulang. Kayak narik-narik, kayak pengen ajak main lagi. Dan itu luar biasa juga rasanya. Kita tuh kayak yang ditahan, diinginkan, dipaksa untuk tetap di situ karena dia butuh kita. Waduh, itu enak banget deh, itu enak banget. Apalagi kamu yang masa-masa lagi putus sama pacar, merasa tercampakkan, lagi mau cari pohon toge, pohon tomat, buah kakak. Kadang-kadang ada orang yang memang meremehkan, ngapain sih? Untuk apa sih? Ya dicoba dulu dong. Kalau kamu udah pernah coba, itu akan jadi tempat perhentian kamu. Kapanpun kamu merasa kosong, hampa, merasa nggak berarti. Akan jadi tempat pelarian kamu. Beneran, kamu jadi adiksinya ke sana, ketagihannya ke sana. Karena gini, banyak orang ketika hampa, ketika kosong, adiksinya, pelariannya ke yang aneh-aneh. Ada orang tuh kalau lagi hampa atau kosong atau galau banget, melakukan hal yang aneh-aneh. Saya nggak usah sebut ya. Kalau saya sebut itu mensugesti, saya nggak mau. Nanti malah yang nggak melakukan malah jadi melakukan. Bagi kamu yang ketika sedang hampa, sedang galau banget, sedang putus asa banget, seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak benar, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang merugikan diri kamu atau merugikan orang lain, saya minta tolong kamu wajib diterapi. Sekarang tips yang terakhir. Tips ini sangat manjur sekali. Kamu harus punya diari kebaikan. Setiap kali kamu berbuat baik pada orang lain dan orang itu berkata terima kasih, thank you ya, makasih ya, itu kamu catat. Ngapain kebaikan dicatat-catat, dihitung-hitung? Berarti nggak ikhlas dong. Kita baik ya baik aja. Ngapain dicatat? Tunggu dulu, tunggu. Karena nanti semua catatan ini untuk terapi buat kamu. Karena nanti semua catatan kebaikan kamu pada orang lain ini akan menjadi obat untuk kamu. Jadi ya setiap kali nolong si A, nolong si B, kamu catat hari ini aku membantu si A dan dia merasa tertolong, dia bilang terima kasih. Besok-besoknya lagi, barusan tadi aku meringankan beban si A. Dia merasa tertolong, dia ucapkan terima kasih, dia bahagia banget. Semua kebaikan kamu catat. Diari itu hanya untuk kamu tok. Jangan dibaca orang lain. Nanti orang lain yang nggak paham dipikir, ini apa-apaan sih nih berbuat baik tapi kok dicatat gitu. Kapan-kapan ketika kamu hampa, galau, nggak punya semangat hidup, merasa nggak berarti, merasa nggak berharga, silahkan dibuka itu diari. Pas kamu buka, kamu harus baca tapi ya, baca ya. Oh, tanggal sekian, aku menolong si A, dia berterima kasih. Tanggal sekian, aku membantu si B, dia merasa diringankan banget, dia merasa tertolong banget, dia bilang terima kasih banyak. Nggak bisa cuma dalam hati loh ya, harus dibaca. Karena gini, otak kita itu ada lobus penglihatan, lobus pendengaran, dan lobus-lobus lainnya. Ketika kamu ucapin, masuk ke lobus pendengaran, itu nolong banget dibanding cuma dalam hati tok gitu loh. Membaca kebaikan-kebaikan kamu pada orang lain, itu membuat kamu kembali ingat bahwa hidupmu tuh nggak sia-sia. Sudah banyak nolong orang lain. Mas, gua mah nggak pernah nolong orang, mas. Gua mah nggak guna. Gua mah nggak berarti. Kamu yang masih ngomong gitu, kamu lagi ngalamin amnesia. Amnesia psikis. Orang kalau lagi galau emang lupaan. Dia lupa bahwa dia pernah baik. Dia lupa bahwa dia tuh berarti. Dia lupa bahwa dia tuh juga penuh kebaikan. Nah, itulah gunanya diari kebaikan untuk ngingetin kita. Aku ada gunanya juga ya. Oh iya ya, aku pernah nolong si A, si B, si C, si X, si Y, si Z. Kita jadi diingatkan oleh diri kita sendiri. Aku tuh ada gunanya juga. Aku tuh ada artinya juga. Aku tuh juga berharga. Nah, itu akan membantu mengobati rasa hampa. Sangat penting loh kebaikan-kebaikan kamu catat. Biar kamu nanti ketika galau, ketika kosong, kamu diingatkan bahwa kamu berarti. Tuhan tidak pernah iseng. Nggak mungkin Tuhan ciptain kamu tuh iseng. Sampai kamu ada, itu karena kamu dianggap penting oleh Tuhan. Saya yakin 1.000.000%. Misalkan ya, kamu kagum banget sama seseorang.
Suatu saat dia ngundang kamu ke rumahnya. Aku ada acara nih di rumah, datang yuk. Aku undang. Oh, kita seneng banget karena itu suatu kehormatan. Kita dianggap penting, kita dianggap berarti, kita dianggap. Itu oleh manusia loh. Kita udah seneng karena dianggap. Masa iya oleh yang maha kuasa, maha pencipta, maha besar, kita dianggap penting, kita nggak pernah rasa bahwa itu sebagai sesuatu yang kehormatan besar. Maka saya taruh ini di akhir ya, nggak gampang mencerna ini. Harus lebih spiritual untuk mencerna bahwa aku tuh berarti bagi Tuhan. Nggak dihargai manusia nggak apa-apa. Tuhan tuh nggak pernah iseng. Sampai aku ini ada, ya karena aku diinginkan, karena aku dianggap penting oleh Tuhan. Ada tujuan yang penting dalam hidupku. Ada tujuan yang Tuhan titipkan pada hidupku. Bantu saya untuk share link video ini. Karena mungkin sekarang video ini nggak terlalu berarti bagi kamu, karena kamu lagi kondisi happy banget. Tapi bagi seseorang yang lagi galau, lagi hampa, ini mungkin menyelamatkan jiwa dia. Dia yang tadinya sudah berpikir mau aneh-aneh, dengar begini, ketolong, wah itu pahala buat kamu. Oh ya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.